Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, rekan-rekan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya besar sekali atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu hujan di sore hari ini. Alhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kesempatan sore hari ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang di antara waktu mustajab adalah waktu nuzulil matar, waktu turunnya hujan. Terlebih kita sekarang berkumpul untuk melanjutkan pembahasan atau lebih tepatnya perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara jalan yang Allah jadikan bagi setiap hamba Allah yang beriman dan diinginkan kebaikan adalah mudahnya mereka untuk menuntut ilmu atau berada di majlis-majlis yang mengajarkan ilmu. Kata Rasulullah SAW, sebagaimana sering kita dengar, dan hadis Nabi Muhammad SAW memang harus sering diulang-ulang untuk senantiasa mengingatkan kita, karena kita ini pelupa. Kita ini sering menganggap menuntut ilmu perkara yang biasa saja, rutinitas. Mungkin untuk antum-antum sekalian, rutinitas setiap hari Minggu sore. Padahal kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, artinya berada di majlis, berangkat dari rumah, entah dari mana datang ke majlis ilmu, maka dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan dirinya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kita harus mulai menganggap perjalanan kita menuntut ilmu itu sebagai perjalanan menuju surga Allah, sehingga ada persiapan yang semestinya. Ya, kalau ingin masuk surga atau kita tahu ini jalan menuju surga, apa yang harus dipersiapkan? Yang paling penting, niat yang kuat, yang lurus, yang ikhlas. Ya, niat yang kuat tapi tidak ikhlas karena Allah percuma. Ya, maka memang yang pertama dan yang terpenting adalah mengikhlaskan niat. Dan mengikhlaskan niat nggak bisa sekaligus, nggak bisa langsung ikhlas, karena dia bolak-balik. Niat dalam hati itu bolak-balik. Sebagaimana disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Siapa yang tahu perkataan beliau? Asyaddu ma fi nafsi, kata beliau, perkara yang paling berat yang ada dalam diri saya itu adalah al-ikhlas atau al-qalb. Yang paling berat itu ikhlas atau hati yang ada dalam dirinya. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena hati itu bolak-balik, niat itu bolak-balik, kadang ikhlas, kadang tidak, kadang ikhlas, kadang tidak. Padahal beliau adalah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Artinya ulama besar. Ilmunya cukup tidak? Bukan cukup lagi, berlebih. Ya, tapi beliau masih sulit mengendalikan niatnya. Bagaimana dengan kita? Nah, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya ada insyaallah ya? Atau ketinggalan? Biasanya 1-2 pertemuan ada. Oh, ada, alhamdulillah, masyaallah. Baik. Kemarin kita di pertemuan sebelumnya ngebahas apa? Membahas keutamaan iman. Ya, sudah disebutkan beberapa poin waktu itu. Kita lanjutkan pembahasan.
Di dalam kitabnya Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala, beliau mengatakan di dalam muqaddimahnya, ya, selesai atau setelah beliau menjelaskan tentang kedudukan iman, ya, iman punya manzilah rafi'ah, iman punya kedudukan yang tinggi kata beliau, maka natun aliyah wa huwa ahammul muhimmat, dan iman adalah perkara yang paling penting. Itu ada di halaman-halaman awalnya, ya, di muqaddimah kalau dalam terjemahan. Kemudian beliau mengatakan aujabul wajibat alal itlaq. Iman itu adalah kewajiban yang paling wajib alal itlaq, secara mutlak. Gak ada kewajiban yang melebihi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamuha wa ajalluha. Iman itu perkara yang paling agung dan yang paling mulia. Wa kullu Waalaikumsalam wa kullu khairin fid dunya wal akhirah mutawaqqifun ala wujudil iman wa sihhatihi wa salamatihi. Kata beliau, dan setiap kebaikan dunia dan akhirat itu terletak pada keberadaan iman. Adanya iman, kemudian benarnya iman dan keselamatan iman dari perkara-perkara yang merusaknya. Ya, imannya ada. Kemarin iman apa Pak Ketua? Iman itu artinya apa? Yang lainnya bisa. Antum. Apa iman? Gak hadir. Kalau gak hadir gak ada informasi. Betul. Siapa yang mau jawab? Apa itu iman? Apa itu iman? At-tasdiq apa? Bukan yayasan, bukan. Sama at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kemudian al-qaulu bil lisan, mengatakannya dengan lisan. Kemudian al-amal, beramal dengan jawarih, dengan anggota tubuh. Itu iman. Nah, ini penyebab iman ini yang sempurna, baik itu yang ada dalam hati, yang diucapkan dengan lisan, yang diamalkan dengan anggota tubuh, itu adalah penyebab kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kemarin sudah dijelaskan keutamaan apa saja, baik itu duniawi atau ukhrawi, ya. Kemudian kata beliau, kam lil imani min fawaidin mughdiqah wa thimarin yani'ah wa janan ladhid wa ukulun daim wa khairin mustamir. Kata beliau, hafizahullah taala, iman itu memiliki fawaid, faidah-faidah yang betul-betul mengenyangkan, ya. Artinya mencukupi. Wa thimarin yani'ah, dan buah-buahan yang begitu ranum, lebat, menyenangkan. Wa janan ladhid, dia bak makanan yang lezat, ya. Iman itu menghasilkan sesuatu yang apa? Yang lezat. Contohnya misalkan kelezatan iman seperti apa? Waktu itu dijelaskan, ya. Betul nggak? Di papan tulis ada tuh waktu itu. Alhamdulillah. Fadhil. Apa? Buah keimanan. Ya, kelezatan iman itu ketika apa? Muncul. Ketika apa? Tenang dan senang. Enggak, ini penyebabnya. Iman itu baru terasa manis, enak, lezat kalau ada 3 perkara. Waktu itu disebutin, ya. Apa? Cinta Allah. Masya Allah. Allah lebih dia cinta, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang lain. Dari yang lainnya, maksud dari selain Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Mencintai seseorang, hamba Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Dan benci karena kekufuran. Benci kepada kekufuran, sebagaimana dia benci ke dalam neraka. Benci kembali kepada kekufuran, kepada kemaksiatan dan yang lainnya, sebagaimana dia benci tidak suka untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Barulah iman terasa lezat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bukti yang paling nyata itu ditunjukkan sama Rasulullah SAW. Rasul itu kalau melakukan ibadah, beliau menikmati
merasakan kesenangan dan kenikmatan ketika menjalankannya. Ya. Nah pertanyaannya, kita merasakan itu atau tidak? Insya Allah. Oh, Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Nikmat di majelisnya. Masya Allah. Wah. Ya. Rasulullah SAW bahagia ketika sholat. Rasulullah SAW bahagia ketika bersedekah. Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang-orang yang meminta, karena memang ada kebahagiaan yang beliau rasakan ketika melakukannya. Ada dorongan motivasi yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu sampai menyampaikan kepada kita, orang-orang yang ketika hidup tidak pernah melakukan sedekah, ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berharap dibangkitkan kembali oleh Allah. Fa'as-saddaqa wa aku minas shalihin. Aku akan bersedekah ya Allah, dan aku menjadi orang saleh. Ya, di antara amalan yang diharapkan untuk dikerjakan ketika dibangkitkan lagi itu sedekah. Karena sedekah itu betul-betul jamaah rahmatullah Allah, kalau kita merasakan nikmatnya, ya, maka apapun, berapapun, kapanpun, maka kita akan memilih sedekah. Yang membuat Rasul bisa melakukan itu adalah keimanan beliau yang begitu luar biasa kepada Allah, yang meyakini bahwasanya sedekah membawa kebahagiaan. Ya, antum sering tertimpa musibah. Kalau sering tertimpa musibah, ingat sabda Rasulullah SAW. Sana'iul ma'ruf taqi masari'as su. Kata Rasulullah SAW, perbuatan baik itu mencegah datangnya perkara-perkara yang buruk, musibah-musibah yang tidak mengenakan. Ya, tapi semuanya penyebabnya apa? Iman. Kalau nggak yakin balasannya pasti dari Allah, ya kita nggak akan tergerak untuk melakukannya, dan kita nggak akan merasakan kelezatan apapun. Masalah kita kan itu ya. Apa masalah kita? Keyakinan. Percaya sama Allah? Percaya. Percaya sama balasan Allah? Percaya. Kenapa nggak banyak beramal? Kurang yakin. Engkau percaya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, Anas. Payung. Masya Allah, Masya Allah. Umar. Ya. Wah, ribu. Sedekah Bang. Oh, Masya Allah. Kalau kita yakin, kenapa nggak banyak beramal? Kalau kita yakin, di antara tanda keyakinan kita lemah itu amal kita sedikit. Ya, kalau kita yakin akan mendapatkan keuntungan, maka usaha kita untuk mendapatkan keuntungan itu kuat, pasti. Apapun akan dilakukan, pasti. Tapi ketika kita dijanjikan surga, jannah, rizki yang melimpah, dibalas oleh Allah amal solehnya, dan seterusnya, dijaga sama Allah, amalan kita nggak menunjukkan bahwasanya kita yakin sama janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya jemaah. Mudah sekali melihat kuatnya keyakinan seorang mukmin itu mudah. Lihat amalannya. Jika amalnya banyak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia yakin keimanannya kuat di dalam hati. Pasti. Ya. Dan iman memang memiliki apa? Kata Syekh tadi, buah yang baik. Itu sudah dibahas sebelumnya. Kita lanjutkan dulu. Berikutnya kata Syekh, aibatifillah, ikhwan sekalian, khairun mustamir, kata beliau, kebaikannya terus menerus. Wa min huna. Ya, dan dari sini kata Syekh, syammaral musyammirun. Maka orang-orang yang menghidupkan kehidupannya, ya, hari-harinya, ya, dengan semangat yang kuat. Musyammir itu orang-orang yang menyingsingkan lengannya kemudian bersemangat beramal. Itu yang namanya musyammir. Namanya apa? Musyammir. Orang-orang yang kalau udah semangat apa aja dising-singkan, kerjain sama dia. Itu namanya musyammir. Jadi setelah mengetahui, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengetahui ini, mereka akan bersemangat untuk beramal. Wa tanafasal mutanafisun, dan orang-orang yang berlomba-lomba akan semakin semangat untuk berlomba-lomba. Kita ini diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam iman dan amal saleh. Betul nggak jemaah? Dalilnya?
Ya Allah. Gampang, juz 30. Ada di juz 30. Silahkan. Mumtaz. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surat apa? Al-Mutaffifin. Ayat berapa? Cari. Jangan aku mau Ustaz lihat. Ya, kesini nggak apa-apa kan? Atau harus di situ terus? Masya Allah. Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Ayat berapa? Udah ketemu? Sok itu tak tarumpul tapi balas WA. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. 26. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menceritakan tentang abrar, innal abrara lafi na'im. Orang-orang baik itu di dalam kenikmatan. Dalam surga Allah Subhanahu wa taala, minumnya rahikul maktum, minuman surga dan seterusnya. Ketika orang-orang yang berlomba-lomba, artinya punya semangat juang untuk berkompetisi di dalam Islam, mereka akan berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mendengar, melihat janji yang seperti itu, berlombalah kata Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kerjakan. Jangan diam. Jangan lihat orang rajin ke kajian terus saya mah sok santri, orang yang baheulana. Gak usah urusan sama zaman dulu. Tapi saingi dia di dalam perkara itu. Waalaikumsalam. Ya. Orang sering sholat duha misalkan. Eta mah sholat duha mah peda hayang rezekina gampang we eta mah. Matak sholat duha. Jangan bilang kayak gitu. Lakukan sama seperti dia. Atau bahkan lebih baik dia 2 rakaat, kita berapa? 4. Dia 4. Kita berapa? 8. Masya Allah. 6-nya dilewat. 4, 6, 8. Kemudian 8, kemudian berikutnya berapa? 10 sampai berapa? Oh, tidak ada batas. Masya Allah. Iya, bersaing. Jangan diam. Makanya kata Syekh, syammarul musyamirun wa tanafasal mutanafisun. Orang-orang yang berlomba-lomba sebagaimana diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba, ketika tahu keuntungan, ketika tahu janji Allah, mereka akan berlomba-lomba. Gak diam. Berangkat pengajian tadi, hujan. Ya, tapi karena tahu, oh ini majelis ilmu, rahmat Allah turun. Kata Rasulullah SAW, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan yang seperti apa yang bisa menghentikan kita untuk sampai ke tempat yang seperti itu? Hujan batu baru kita, oh iya batu, keluar, cetok, kepala, selesai. Iya, ini hujan air. Berangkat jemaah. Seorang ulama di abad kedua ketiga itu 50 tahun tidak pernah tidak hadir di majelis seorang ulama bahasa Arab namanya Ibrahim Al-Harbi. Al-Imam Ibrahim Al-Harbi. Muridnya ini tidak pernah bolos selama 50 tahun di dalam pengajiannya. 50 tahun. Beda. Salafun as-salih memang betul-betul menuntut ilmu untuk menuju surga Allah. Ya. Jelas yang dikejarnya apa. Nah, kalau motivasinya seperti ini, oh Masya Allah. Anda pernah ngisi pengajian, hujan besar, yang datang cuma 5 orang. 5 orang. Ya, biasanya 200 orang, yang datang cuma 5 orang. Hujan besar. Anda kehujanan nggak? Ini bukan curhat jemaah ya. Cuman meluruskan apa? Meluruskan keadaan. Ya. Kalau ustadznya datang, mustaminya masa nggak datang? Ya, bisa datang berarti hujannya kan bisa dilewati. Tapi syahidnya maksud ana jemaah, memang dorongan di hati kita seringkali lemah. Ya. Apalagi kadang-kadang ada sifat atau sikap begini jemaah, tidak mengagungkan ilmu. Menganggap begini, oh saya ini materinya udah pernah tahu nih. Saya dulu datang kajian Ustadz Fulan, materinya sama nih yang dibahas ini. Iya, anggap materinya sama, tapi rahmatnya nggak akan pernah sama. Malaikat yang turun tidak akan pernah sama. Iya. Kemudian balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi jauh lebih besar dibandingkan kajian sebelumnya. Kalau di kajian yang kita anggap udah pernah ini,
Kalau kita datang, ternyata kita lebih ikhlas. Betul nggak jemaah? Maka bagi seorang mukmin, masalahnya bukan masalah sedikit, banyak, pernah dengar atau enggak. Tapi buat mereka apapun itu surga, jannah. Surga. Punya uang 2.000 sama 100 juta, sama saja sedekah, sama. Yang dilihat sama Allah apa? Keikhlasan. Dan orang ini mengejar apa? Waalaikumsalam. Yang dikejar apa? Yang dikejar itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, kita lanjutkan. Tanafasal mutanafisun fil inayati bil iman. Orang-orang yang berlomba-lomba itu akan berlomba-lomba di dalam menjaga keimanan, tahqiqan wa takmilan. Baik itu mewujudkan keimanan dengan sebenar-benarnya atau menyempurnakannya. Idzil muslimul muwaffaq la bud takunu inayatuhu bi imanihi a'zam min inayatihi bi kulli syai'. Muslim yang dikasih hidayah sama Allah itu pasti akan lebih mengurusi, ya, perhatiannya terhadap keimanan akan jauh lebih besar dibandingkan perkara-perkara yang lain. Ya. Ngurusin iman itu lebih penting dari ngurusin pekerjaan atau tidak? Cuma pekerjaan bisnis atau mungkin pekerjaan di perusahaan, kerja sebagai karyawan misalkan, lebih penting atau tidak? Penting. Lebih penting. Tapi itu hanya akan dilakukan oleh muwaffaq. Muwaffaq itu artinya apa? Yang memberikan taufik. Nah, yang berikan taufik. Taufik itu apa? Jemaah? Bantuan. Pertolongan. Hidayah, taufik itu hidayah. Ya. Seorang diberikan petunjuk kepada kebaikan, itu namanya taufik. Namanya apa? Taufik. Yang bisa melakukannya hanya muslim yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak dikasih hidayah, kadang-kadang dia lebih pintar, lebih punya pengetahuan yang banyak daripada kita, tapi dia nggak diberikan hidayah sama Allah. Sering ketemu orang kayak gini nggak, jemaah? Jemaah? Sering. Ya, jemaah. Sering. Sering. Jangan pakai lebih. Bisisikan lain. Jemaah. Ya. Sering nggak ketemu yang seperti ini? Banyak orang yang kayak gini, banyak. Tahu, dia tahu Al-Qur'an, dia tahu hadis, dia suka baca, dia tahu ini itu segala macam, tapi nggak dikasih hidayah sama Allah. Amalnya nggak ada. Ya, diajak kemajian enggak, ana udah tahu lah. Fikih kan, fikih mana udah khatam, alhamdulillah Bulughul Maram sudah, ya syarahnya sudah ana baca segala macam. Ya, ini bukan muwaffaq namanya. Subhanallah. Ana tahu dulu kakak kelas ana di tempat ana belajar dulu. Itu hidupnya habis, dia juara satu terus. Tapi kerjanya main game. Main game, di kelas tidur. Tapi juara satu. Dapat hidayah. Ya, kecerdasannya luar biasa. Tapi ini contoh seseorang yang tidak dapat hidayah. Sekarang hanya jadi tukang menikahkan orang di KUA kerjanya. Dengan ilmu yang dia punya, kemampuan yang dia punya. Sayang dia. Sia-sia, percuma. Orang lain sekuat tenaga belajar, dia santai juara satu. Sia-sia nggak cuma? Sia-sia. Manfaatnya tidak besar bagi orang lain. Nah, yang seperti ini namanya bukan muwaffaq. Nah, yang muwaffaq, yang jadi perhatian dia adalah bagaimana menyempurnakan, mewujudkan keimanannya dengan benar. Kemudian Syekh mulai menyebutkan bagaimana salafun saleh, contoh muslim-muslim yang dapat hidayah, itu mengurusi urusan keimanan mereka. Diawali dengan para sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasul. Kata beliau, kita lewati 1-2 baris. Kata beliau, fakanu radhiyallahu anhum rahimahumullah yata'ahaduna imanahum wa yatafaqqaduna a'malahum. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu yata'ahaduna imanahum, selalu mendampingi atau memeriksa, mengecek iman mereka. Selalu cek lagi, lihat lagi, periksa lagi, terus begitu. Itu namanya ta'ahud. Dijaga terus, dilihat terus, dicek terus.
Kemudian yatafaqqaduna a'malahum, mereka melihat, memperhatikan amalan mereka, mencari amalan yang belum dikerjakan. Ya, kalau kita alhamdulillah jemaah rahmatillah Allah ngecek iman sering, tapi mungkin yang lebih jarang kita lakukan itu adalah mengecek amal. Ini belum, itu belum. Ya, ini ikhlas atau tidak, ini benar atau tidak, itu jarang kita lakukan. Ini namanya tidak melakukan tafakkur. Nah, para sahabat itu sempurna. Mereka menjaga keimanannya. Kemudian yang kedua, yatafaqqaduna a'malah. Iman dicek, amalnya juga dicek. Kenapa? Karena amal itu buah keimanan. Ya, imannya makin baik, maka amalnya makin banyak dan baik. Ya. Tapi Ustaz, ada orang-orang amalannya sedikit. Amalannya sedikit. Apakah imannya berarti sedikit? Jemaah? Orang kalau amalannya sedikit, apakah imannya kecil sedikit? Belum tentu. Belum tentu. Apa yang menjadi ciri bahwasanya imannya sedikit kalau amalannya sedikit? Ini ada lampu ya. Ayo, geser aja. Keimanan. Ya, yang menjadi tanda apa? Kalau amal sedikit, tapi tidak dawam. Apa dawam? Terus menerus. Tidak kontinu, maka ini tanda keimanan yang sedikit. Amalannya sedikit, jarang tapi sedekah alhamdulillah setahun sekali. Pas bulan Ramadan. Ya, bagi makanan, ngasih makan orang ketika bulan Ramadan. Ya. Ini menunjukkan imannya apa? Imannya lemah. Sudah pasti. Tapi kalau sedikit tapi terus-menerus, itu menunjukkan keimanannya sebetulnya apa? Kuat. Hanya saja tidak mencapai puncak ihsan, puncak keimanan, puncak keislaman seseorang. Amalannya biasa-biasa aja, tapi terus. Orang yang ihsan itu terus-terusan menambah amal solehnya. Gak selesai, karena dia merasa diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beramal, adanya apa? Muraqabah. Ya, muraqabah tenan. Diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus orang yang ihsan itu adalah orang yang kalau melakukan sesuatu apa? Selain dia merasa diawasi. Takut. Merasa diawasi itu tanda takut. Berharap. Bukan berharap. Orang yang ihsan itu akan melakukan yang terbaik. Akan melakukan yang terbaik. Yang terbaik itu yang seperti apa? Oh, Masya Allah. Dalilnya? Nyata. Gampang. Jadi kalau ada orang yang bilang, ini salahnya apa? Amalan anak itu salahnya apa? Ya. Orang kan sering bertanya seperti itu ya. Amalan anak salahnya di mana? Ini kan baik. Maka kasih tahu tanda baiknya amalan seseorang itu ada di dalam Al-Quran. Allah sudah bilang. Al-Mulk ayat berapa? Oh, kalau udah dengar Al-Mulknya tahu ayat. Satu amal. Nomor seberapa? Apa tuh? Masya Allah. Ayat kedua, Masya Allah, mumtaz. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Menguji siapa yang paling baik. Nah, yang paling baik itu seperti apa? Amalan yang terbaik itu seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama. Yang paling masyhur, penjelasan yang sering dinukil oleh para ulama ada penjelasan Fudail bin? Siapa yang bilang iya? Jawab. Betul. Fudail bin Iyad itu sahabat Rasul? Salah, bukan sahabat Rasul. Tabi'in. Berarti Fudail bin Iyad. Berarti dia murid sahabat. Apa kata beliau?
Ahsanul amala itu apa? Yang dimaksud sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Ayo cepat. Boleh pulang duluan silakan.